Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Ada yang penting kah? Enggak, cuma mau ingetin aja sebagai sahabat. Jangan lupa baca surah Al-Kahfi malam Jumat nih. Waduh, kamu emang sahabat terbaik dunia akhirat. Makasih udah diingatkan. Tolong. Siapakah aku? Kamu adalah penguasa di sini. Aku adalah Tuhanmu, bangsa. Ya. Bangunlah. Hah? Aku hidup lagi. Apakah kamu masih ragu setelah aku matikan dirimu dan sekarang aku hidupkan lagi? Tidak, aku yakin bahwa kamu adalah Tuhanku. Bagus. Sekarang akan kuhadirkan surga dan neraka untukmu. Mana yang kau pilih? Tentu aku pilih surgamu. Hahaha. Surgaku sejatinya adalah neraka bagimu. Ya. Kamu kelihatan tenang sekali. Tahukah kamu siapa aku? Demi Allah, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal laknatullah. Katakan bahwa aku adalah Tuhanmu. Tidak, Allah adalah Tuhanku. Kamu semakin membuatku marah. La ilaha illallah. Bangunlah. Apalagi yang kau inginkan? Apakah kamu masih ragu setelah aku mematikanmu? Lalu sekarang aku hidupkan kamu lagi? Justru aku semakin yakin bahwa kamu adalah musuh Allah. Baiklah, jika itu pilihanmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Cukup? Kamu tidak bisa lagi menyentuhnya. Siapa kamu? Aku adalah perisai utusan Allah. Kenapa kamu menghalangiku untuk menguasai imannya? Karena dia telah berlindung kepada Allah dan istiqomah membaca ayat-ayatnya. Minggir. Ya. Pergilah. Baiklah, akan kucari hamba lain yang bisa kuhancurkan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Langkah pertama menuju salat sesuai salat Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah wudu. Kemudian nawaitu innamal a'malu binniyat, dan cukup niat itu ada di dalam hati. Yang ketiga, mulai dari gerakan takbir dengan suara Allahu Akbar. Ucapan kata itu tidak ada sebelum takbir itu disunnahkan selain bertakbir. Selepas kita nawaitu, kita langsung bertakbir. Dan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, posisi tangan kita saat kita bertakbir seperti ini. Ada juga contohnya mendekati telinga seperti ini. Tapi yang kita selalu perhatikan, seperti ini orang mau salat tapi malas laksanakan salat. Begitu dia masuk dalam salatnya, Allahu Akbar. Tapi tangannya di mana? Mana ada takbirnya di sini? Jadi begini aja. Dia merasa keberatan mengangkat tangannya di posisi yang benar, yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dua posisi. Satu, yang kedua, boleh mendekati telinga. Tapi tidak disunnahkan kita memegang telinga, itu tidak ada di ajaran Rasulullah SAW. Kemudian selepas takbir, Allahu Akbar. Boleh bertakbir sebelum menggerakkan tangan. Allahu Akbar. Baru digerakkan tangannya. Boleh disamakan. Allahu Akbar. Dan boleh menggerakkan tangannya duluan. Baru Allahu Akbar. Jadi 3 hal sudah juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bersama takbir gerakkan tangannya, atau duluan baru bertakbir, atau takbir baru menggerakkan tangannya. Posisi juga tangan kita di antara bagian perut sama dada. Tidak terlalu di atas dan juga tidak terlalu di posisi bawah. Atau seperti orang yang saya perhatiin saat dia lagi salat, dia membawa tangannya di posisi jantungnya. Begitu lepas salat saya bertanya, mohon maaf Pak, kenapa Bapak taruh tangannya di bagian jantungnya? Apakah Bapak takut jantungnya jatuh? Kata beliau, enggak, biar posisi jantung saya menghadap kiblat. Yang disunnahkan kita menghadap kiblat posisi muka kita, bukan jantung kita. Kalau sudah kita perlahan-lahan menikmati gerakan posisi kita,
mulai gerakan tangan, ucapan, menggerakkan takbir, kita baru membaca doa iftitah kita. Selepas baca iftitah kita, baru kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti posisi isti'azah dan basmalah bukan selepas takbiratul ihram, tapi sesudah membaca iftitah. Sebelum baca Al-Fatihah, baru kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut membaca suratul Fatihah. Kalau di salat sunnah, boleh cukup dalam membaca Al-Fatihah langsung rukuk, tidak menjadi masalah. Kalau di salat sunnah. Tapi yang salat wajib, khususnya rakaat pertama sama yang kedua, wajib membaca Al-Fatihah, kemudian salah satu surah yang lain. Izin keluar. Bapaknya bilang, buat apa kamu jam segini mau keluar? Saya mau keluar, mau beli makanan sesuatu. Nggak boleh, ini sudah malam. Datang ke ibunya, bu, tolong dong bu, bapak ini izinkan saya. Ibunya bilang, pak tolong anaknya izinkan. Merasa tersinggung bapaknya karena anak ini tidak dikasih oleh bapaknya, minta izin sama ibunya. Ibunya bilang, pak tolong kasih izin dong pak. Masa dilarang? Ini kan udah besar, mau beli sesuatu, dari pagi dia belajar. Apa kata-kata bapaknya? Ya sudah nak, pergi aja ke sana. Nggak balik juga nggak apa-apa. Allahu Akbar. Bener, nggak balik juga nggak apa-apa. Karena apa? Kita tidak tahu pas orang tua mengucapkan kalimat itu pas pintu langit terbuka. Apa yang terjadi? Dia keluar. Setelah keluar, subhanallah 1 jam nggak pulang, 2 jam nggak pulang, 3 jam nggak pulang, sampai subuh nggak pulang. Begitu dicek, ternyata Allahu Akbar, ada kecelakaan di daerah Arafah. Dan ternyata di rumah sakit sudah ada. Apa yang dia bilang, sudah wafat anaknya. Dan dia mengatakan, doaku yang telah membunuhnya, doaku yang telah membunuhnya. Maka hati-hati dalam kalimat ini. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab. Dayyus, tak ada cemburunya. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudara, saudari, adik, anakku? Ingat, bapak yang rajin sholat, yang rajin puasa sunnah, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu. Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Istighfar, Allah pasti senyum. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat famay yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Aku tertawa karena Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Allah senang kepada orang yang beristighfar. Kita ini mungkin gak kebayang seperti apa surga yang Allah tawarkan. Kerudungnya bidadari surga, kerudungnya itu kalau dibandingkan dengan dunia lebih baik dari dunia dan isinya. Orang bangga punya jam 5 miliar, bangga punya baju 1 miliar, punya tas miliaran, kerudungnya penghuni surga. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, sedangkan kalian belum ditimpa dengan musibah-musibah yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan berbagai bala, kemiskinan, kefakiran, penyakit, serangan musuh, dibantai, ditindas, digoyangkan bumi ini. Wallahi, sebagian kita mungkin diuji dengan harta, paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia.
Kita sedang berbincang tentang musibah dunia. Kalau antum kehilangan semua harta antum, asalkan tidak kehilangan iman, ada harapan untuk masuk surga.